Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya di hari ini. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas dan kita akan pruning lagi. Setelah kemarin kita sudah panen, hari ini kita pruning lagi daripada tidak ada kegiatan ya teman-teman. Oke, dengan cara saya pruning saya seperti ini, usahakan jangan dilakukan atau disuruh karyawan teman-teman untuk melakukan hal seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Karena jika teman-teman menyuruh karyawan teman-teman dengan cara penunasan seperti saya ini ya teman-teman, nanti kasihan karyawannya. Karena untuk proses pruning seperti ini menggunakan cara seperti ini, buang pelepah tidak menggunakan sistem songgo seperti ini ya teman-teman, itu sangat sulit sekali, dan untuk membuang pelepahnya juga cukup banyak. Jadi untuk satu pohon ini sendiri ya teman-teman, proses pruningnya bisa memakan waktu 15 sampai 20 menit ya teman-teman, tergantung banyak pelepahnya. Nah, maka dari itu biasanya jika buruh biasanya bekerja, mereka cuma menggunakan sistem songgo 2 ya teman-teman, agar tidak terlalu banyak membuang pelepah ya. Nah, oleh sebab itu usahakan, saya sarankan buat teman-teman jangan menyuruh karyawan teman-teman untuk menggunakan sistem seperti saya ini ya teman-teman. Kenapa? Nanti kasihan, mereka bisa rugi. Apalagi upah pruningnya misalkan cuma 7.000 atau 6.000 atau 5.000 ya teman-teman. Kalau 10.000 mungkinlah masih bisa ya teman, masuk hitungannya mereka. Kita pikirkan juga hitungan para buruh ya teman-teman, karena mereka mau kerja itu cepat ya teman-teman. Cepat kerjanya, bisa cepat bisa kerja yang lain lagi ya teman, yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu dia, makanya saya tidak menyarankan buat teman-teman yang seandainya jadi bos sawit atau punya karyawan seperti saya ya teman. Saya di sini tidak menyuruh karyawan saya mengikuti cara saya seperti ini ya teman-teman. Ini saya lakukan karena ini memang saya bekerja di kebun saya sendiri, jadi saya kerjanya santai-santai ya teman-teman. Cuma buat hiburan buat saya aja perawatan seperti ini ya teman-teman. Karena yang lainnya, untuk pruning yang lainnya, berapa hektar yang lainnya, saya menyuruh karyawan ya teman, mereka menggunakan sistem songgo 2. Mungkin di video saya mungkin teman-teman protes, memang dia itu sebenarnya menggunakan songgo. Nah, itu dia, memang teman-teman atau karyawan saya memang menggunakan songgo, karena saya tidak mau memaksa tenaga karyawan saya. Karena saya ini juga dulu sebelum saya punya sawit sendiri juga saya pernah jadi karyawan di sebuah pabrik ya teman-teman. Saya merasakan jadi karyawan atau jadi buruh ya teman-teman. Nah, itu dia, karena di sini saya tidak mau memeras tenaga orang ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya tidak memang menyarankan buat teman-teman. Bisa teman-teman mengikuti cara saya ini jika teman-teman memiliki kebun sendiri ya teman-teman. Nah, jika tidak memiliki kebun sendiri, jangan lakukan seperti ini, karena teman-teman jika bekerja di kebun orang lain, teman-teman rugi, otomatis rugi di tenaga ya teman-teman. Nah, itulah yang saya maksudkan, tidak disarankan tidak menggunakan sistem songgo buat yang sebagai buruh pelepah atau buruh pruning atau buruh panen ya teman-teman, karena ini memakan waktu yang banyak atau menguras waktu. Nah, misalkan teman-teman itu sebagai buruh panen ya teman-teman, yang pasti teman-teman tidak mencapai target dalam satu harinya. Misalnya biasanya teman-teman untuk mencapai target satu harinya dapat 2 ton ya teman-teman. Ini jika menggunakan sistem saya ini, yang otomatis kalau tidak biasa ya teman-teman, tidak biasa menggunakan sistem saya ini, tidak akan dapat 2 ton dalam satu hari. Tapi kalau seperti saya sudah biasa menggunakan sistem seperti ini, saya panen di sawit saya sendiri biasanya. Jika saya cari modal, biasanya kalau habis modal saya panen sendiri, sedikit mencari 1 ton atau 2 ton, itu sangat cepat sekali, karena saya sudah biasa dengan sistem saya ini. Karena saya menggunakan sistem seperti ini, cara seperti ini sejak tahun 2009 ya teman-teman. Sudah berapa tahun memang. Jadi sudah terbiasa dengan cara seperti ini.
Nah, jika teman-teman tidak terbiasa, usahakan jangan. Saya sarankan jangan ya teman-teman, jangan. Karena cara saya ini, saya buat video ini cuma berbagikan pengalaman aja, bukan memaksa teman-teman untuk mengikuti cara saya ya. Bisa teman-teman tiru di rumah ya, dicoba dulu, dicoba 1 pohon 2 pohon ya teman-teman. Jangan semua, takutnya teman-teman nanti kecewa. Karena di Indonesia ini iklim kesuburan tanah itu berbeda-beda setiap wilayah ya teman-teman. Kalau untuk wilayah tempat saya ini, untuk iklimnya sendiri sangat panas sekali ya teman-teman. Cuacanya sangat panas sekali. Dan untuk asaman tanahnya cukup tinggi ya teman-teman. Dan jika teman-teman untuk daerah saya ini, jika tidak terlalu kuat menggunakan pupuk dan kapur ya teman, yang pasti hasil sawitnya tidak semaksimal mungkin ya. Untuk target sehektarnya untuk mendapat sekian itu tidak sulit untuk mencapai itu ya teman-teman, karena untuk tingkat kesuburannya sangat rendah sekali untuk daerah, terutama daerah saya ini Kalimantan ya teman-teman. Untuk tingkat kesuburannya memang rendah. Nah, beda daripada Sumatera dan Sulawesi ya teman-teman. Untuk Sulawesi sendiri saya lihat di satu channel YouTube itu, untuk kesuburan tanah mereka sana memang daerah Sulawesi ini sangat mantap sekali saya lihat. Tidak seperti di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ini usahakan memang harus kencang pupuknya ya teman-teman. Kencang pupuknya seperti perusahaan, harus kencang pupuk. Baik minimal pemupukan itu 1 kali 1 tahun ya. Usahakan itu 1 kali 1 tahun. Dengan ukuran atau dosis 5 kilo per pohon. Usahakan itu teman-teman. Nah, jika menggunakan pupuk yang NPK, usahakan itu 2 kilo atau 1 kilo 1 pohon. Nah, itu dia takarannya ya teman-teman. Nah, ini jika teman-teman mengikuti cara saya ini, bisa teman-teman lakukan cara seperti ini ya, harus di kebun sendiri ya teman-teman. Jika teman-teman misalnya sebagai buruh, saya tidak menyarankan teman-teman, karena tenaga teman-teman pasti teman-teman merasa rugi, apalagi untuk ongkos pruningnya sendiri murah ya teman-teman. Nah, ini buah saya ini bentuknya jenisnya berduri, karena ini daerah tempat saya ini adalah rawa-rawa ya teman-teman. Ingat, rawa kering ya teman-teman. Tempat saya ini rawa kering, memang subur karena setiap banjir dia membawa material humus dari hulu ya. Makanya di sini saya berdoa banjir terus, karena banjir membawa pupuk, membawa berkah ya teman-teman untuk sawit perawaan seperti ini ya teman. Karena sawit saya ini dikelilingi 2 sungai, jadi saya sama sekali tidak pernah menggunakan pupuk di sini teman, tapi hasilnya tetap. Ini lahan sawit ini 2 hektar ini tidak pernah kurang dari 2 ton ya teman-teman. Itu trek-treknya buah dia pasti masih dapat 2 ton lebih sampai 3 ton. Kemarin aja kita tembusnya 5 ton ya teman-teman. Di sini panen per 14 hari ya teman-teman, 14 hari. Kalau sebulan bisa kita tembus sampai 7 ton, 10 ton bahkan bisa tembus. Namun untuk kalau jangka waktu panennya lama seperti itu, kita banyak rugi karena berondolannya banyak copot dan susut juga dia teman-teman. Nah, itu dia, harusnya enaknya sistem pemanenan itu 14 hari sekali ya, agar buah itu segar ya teman, dan diantar ke pabrik tidak terlalu kena guarding. Nah, itu dia. Dan yang dipanennya pada posisi merah, tidak mengambil buah mentah, karena jika kita sering mengambil buah mentah untuk sawitnya sendiri, dia otomatis rusak ya teman-teman. Coba aja, kalau tidak percaya silahkan tes 1 pohon di rumah. Oke, baiklah teman-teman, ini dia buah hijau ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya selalu berdoa buat teman-teman, baik yang komen yang kencang dan tidak kencang. Saya doakan banyak rezekinya dan sehat selalu ya teman-teman. Oke, bye bye, jumpa lagi di video berikutnya.